Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Air Mata Lukisan Tua. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore di Jakarta tampak berat, seperti menandakan sesuatu yang akan berubah. Hendra baru saja pulang kerja ketika sebuah amplop coklat tebal dengan cap notaris menunggunya di atas meja ruang tamu. Ibunya, Bu Ratna, duduk dengan wajah tegang, sementara ayahnya, Pak Surya, tampak diam dengan tangan mengepal di pangkuan. Surat dari notaris, katanya peninggalan dari kakekmu, ucap ibunya dengan nada hati-hati. Kakeknya, Raden Surono, sudah meninggal hampir 2 bulan lalu. Mereka tidak begitu dekat, sebab sejak Hendra kecil, keluarganya jarang membicarakan pria itu. Rumah sang kakek di Bandung pun tak pernah mereka kunjungi lagi sejak Hendra berusia 7 tahun. Dengan rasa penasaran, Hendra membuka surat itu. Isinya ringkas namun mengguncang. Kepada cucuku, Hendra Prasetyo. Aku mewariskan rumah peninggalanku di Jalan Mawar nomor 7, Lembang. Rawatlah tempat itu sebagaimana dulu aku menjaganya. Ada yang harus kau pahami tentang darah keluargamu. Raden Surono. Hendra menatap kedua orang tuanya. Rumah kakek? Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Kenapa dulu kita nggak pernah balik ke sana? Wajah Pak Surya menegang. Karena rumah itu bukan tempat yang pantas ditinggali, Nak. Rumah itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Nada suaranya tajam, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Tapi rasa ingin tahu Hendra justru semakin besar. Ayah, itu warisan. Aku cuma mau lihat. Lagi pula, kakek ninggalin itu buat aku. Apa salahnya kalau aku datang? Pak Surya menatapnya lekat-lekat, matanya seperti menyimpan ketakutan. Kalau kau nekat ke sana, jangan salahkan siapapun kalau sesuatu terjadi. Ada getar halus di suaranya saat berkata pelan, tolong Nak. Rumah itu bukan sekedar bangunan tua. Ada alasan kenapa kami menjauh darinya. Namun justru kalimat itu yang membuat tekad Hendra bulat. Ia ingin tahu kenapa. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri peninggalan kakeknya, sosok yang selama ini seperti bayangan samar dalam cerita keluarga. 3 hari kemudian, Hendra berdiri di depan sebuah rumah besar di kaki pegunungan Lembang. Udara dingin menembus jaketnya. Di belakangnya, mobil Avanza hitam berhenti dan keluar 4 orang temannya. Raka, Dimas, Sinta, dan Laras, kekasihnya. Gila, seperti rumah di film Belanda gitu, ujar Raka, menatap bangunan itu dengan mata membesar. Rumah 2 lantai itu menjulang, dindingnya putih pudar dengan jendela besar bergaya kolonial. Catnya mengelupas, namun kemegahannya masih terasa. Di halaman depan tumbuh pohon flamboyan tua, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah lembab bercampur kayu lapuk. Rumahnya besar banget, Hen, kata Laras pelan. Tapi, entah kenapa, aku ngerasa nggak enak dari tadi. Hendra menatap rumah itu dengan campuran kagum dan dingin di punggungnya. Pintu utama berukir besar, lengkap dengan pegangan tembaga berbentuk kepala singa. Saat kunci tua diputar, suara berderit panjang bergema di dalam. Mereka melangkah masuk. Debu tebal menutupi lantai kayu. Di ruang tamu, perabotan tua berjejer rapi, kursi rotan, lemari kaca dengan piring antik, dan piano besar di sudut ruangan. Tirai beludru merah tergantung lusuh di jendela tinggi. Wah, ini keren banget, ucap Sinta kagum, memotret dengan ponselnya. Seperti museum hidup. Tapi Dimas, yang sejak awal diam, merapatkan jaketnya. Kamu ngerasa nggak? Udara di sini aneh. Dingin, tapi bukan dingin di tengah ruangan. Bohlam tua bergetar, tapi tetap menyala. Cahaya kuning redup menyoroti foto-foto lama di dinding. Potret kakeknya bersama seorang perempuan bergaun Eropa, yang wajahnya entah kenapa disobek sebagian. Laras mendekat dan berbisik, Hen, siapa perempuan di foto ini? Hendra menggeleng. Nggak tahu. Mungkin nenekku? Namun di bagian bawah foto, ada tulisan tangan, Surono dan Evander, sisanya terhapus. Raka menepuk bahunya. Udah, jangan mikirin yang aneh. Kita bersihin dulu, terus malam ini kita barbeque di halaman belakang. Biar nggak tegang. Hendra tertawa kecil. Setuju. Mereka pun menghabiskan sore membersihkan ruangan, membuka jendela, dan menyalakan perapian tua.
Suasana mulai hangat, tawa mereka menggema di ruangan yang sudah lama tak mendengar suara manusia. Namun malam itu, saat semua mulai tenang, Laras mendengar sesuatu dari lantai atas. Suara langkah pelan, lalu seperti seseorang menarik kursi. Ia membangunkan Hendra, tapi ketika mereka periksa, tak ada apapun di sana. Di meja ruang tamu, surat wasiat kakeknya terbuka oleh angin. Tulisan di bagian bawah yang sebelumnya tidak terlihat kini tampak samar-samar, seolah muncul dari balik tinta pudar. Dan jangan biarkan siapapun membuka gudang di belakang rumah. Laras merinding. Tapi Hendra hanya menatapnya lama, sebelum menutup surat itu perlahan. Besok kita lihat-lihat belakang rumah, katanya ringan. Di luar, angin berdesir. Dari kejauhan, terdengar seperti bisikan samar, seolah rumah itu menyambut mereka, atau mungkin mereka menapaki lantai berdebu rumah peninggalan Raden Surono itu. Kini, perlahan rumah tua bergaya Belanda itu mulai bernafas kembali. Hendra mengganti kabel listrik yang putus, Dimas membersihkan debu di ruang tengah, sementara Sinta dan Laras mengatur ulang perabotan antik yang masih kokoh meski dimakan usia. Raka, seperti biasa, lebih banyak memberi komentar daripada membantu. Bro, ini meja kayu jati beneran ya? Kalau dijual, bisa buat beli motor baru, katanya sambil mengelus permukaan meja yang penuh ukiran daun anggur. Hendra tertawa. Sentuh aja boleh, Rak, tapi jual? Jangan. Ini peninggalan kakekku. Hari-hari pertama terasa seperti liburan. Mereka menyalakan musik, menyiapkan makan malam di dapur besar yang masih menyimpan peralatan kuningan tua, dan malamnya duduk di ruang tengah sambil menyalakan perapian. Namun dari semua orang, hanya Laras yang tidak sepenuhnya nyaman. Sejak hari pertama, ia sering mencium aroma melati setiap kali melewati lorong belakang rumah, bau yang muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Hen, kamu gak cium bau melati? Tanya Laras suatu sore. Hendra mengendus udara, lalu menggeleng. Gak ada apa-apa, Ras. Mungkin bunga liar dari luar. Tapi gak ada kebun di belakang, jawab Laras lirih. Malam berikutnya, pintu kamar mereka terbuka sendiri. Angin malam dingin menerobos masuk, membuat tirai menari pelan. Laras bangun, melihat pintu itu, lalu menutupnya kembali. Tapi begitu ia berbalik, dari pantulan cermin besar di depan tempat tidur, ia melihat sekilas bayangan putih melintas di lorong. Ia memejamkan mata, berpikir itu hanya ilusi karena lelah. Tapi jantungnya berdegup terlalu cepat untuk mereka menemukan ruang kecil di bawah tangga yang berisi lemari kaca penuh piring porselen bergambar bunga biru. Di salah satu sudut ada bingkai foto lama, warnanya nyaris pudar. Tampak sosok lelaki berpakaian jas kolonial, kakek Hendra, berdiri di samping seorang wanita muda bergaun putih dengan wajah sendu. Siapa dia? Tanya Sinta pelan. Entahlah, jawab Hendra. Mungkin istri kakekku. Tapi aku nggak pernah dengar cerita tentang nenek dari ayah. Dimas memperhatikan bingkai itu lama. Dia, sepertinya sedih ya. Matanya itu seperti mau nangis. Mereka terdiam sejenak sebelum Raka memecah keheningan. Udah nanti malam kita bakar jagung aja di belakang. Biar nggak tegang. Malam tiba dengan cepat. Langit di Lembang penuh kabut, dan suhu turun drastis. Di halaman belakang, mereka menyalakan api unggun. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Tawa mereka menggema lagi. Namun di sela-sela tawa itu, Laras menatap ke arah rumah. Dari jendela lantai 2, ia melihat sesuatu, seperti siluet seseorang berdiri di balik tirai. Hen, bisiknya, menunjuk ke arah jendela. Kamu lihat nggak? Hendra mengikuti arah pandangnya, tapi tak melihat apa-apa. Mungkin bayanganmu sendiri, Ras. Udah, jangan pikir aneh-aneh. Laras hanya mengangguk pelan, meski hatinya tidak tenang. Pukul 2 dini hari. Semua sudah tertidur. Hanya Raka yang terjaga di ruang tengah, memainkan ponselnya sambil mendengar musik pelan. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu dari arah belakang rumah. Suara isak tangis lembut, seperti perempuan menangis tertahan. Raka mematikan musik. Dimas? Laras? Sinta? Kalian ngelucu ya? Suaranya setengah berbisik. Tak ada jawaban. Hanya suara itu, lirih tapi jelas, datang dari arah dapur. Perlahan ia berdiri, melangkah hati-hati. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Suara tangisan itu semakin nyata.
Siapa di sana? Dapur, tanyanya lagi. Lampu gantung berayun pelan tanpa sebab. Semua pintu tertutup. Tangisan berhenti. Ia menelan ludah, lalu tertawa gugup. Halah, gue halu kali. Namun begitu ia berbalik, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang perempuan, rambut panjang terurai, gaun putih lusuh. Tak sempat ia bereaksi, bayangan itu lenyap seperti kabut. Raka menjerit tertahan dan berlari ke kamar Hendra. Bro, gue lihat orang di dapur. Hendra terbangun setengah sadar. Siapa? Pencuri? Bukan. Ini wanita Hen. Bajunya putih. Hendra bangun dan menyalakan senter, memeriksa ke dapur. Tapi semua kosong. Tidak ada siapapun. Udah Rak. Mungkin kamu kebanyakan nonton film horor, kata Hendra akhirnya. Rumah tua, suara angin, imajinasi bisa kemana-mana. Namun malam itu, sebelum kembali tidur, Hendra melihat sesuatu yang membuatnya ragu pada kata-katanya sendiri. Di jendela dapur, ada jejak tangan kecil di kaca berembun. Seperti seseorang berdiri di luar, menempelkan tangannya dari arah gelap. Keesokan paginya, Laras menemukan bunga melati segar di atas meja makan. Tidak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Aroma harumnya begitu kuat, menusuk hidung, dan entah kenapa, membuat mereka semua diam lama tanpa alasan. Dari luar, angin kembali bertiup pelan. Dan di antara desirnya, suara tangisan samar terdengar lagi lebih jelas. Udara Lembang lebih lembab dari biasanya. Kabut menggantung rendah di sekitar halaman rumah, menyelubungi taman yang mulai ditumbuhi lumut. Raka duduk di beranda dengan secangkir kopi, matanya merah karena semalaman tak bisa tidur. Gue nggak mimpi Hen, katanya pelan pada Hendra yang sedang memperbaiki engsel pintu. Suara itu jelas banget. Wanita sedang nangis. Dari arah belakang rumah. Hendra menghela napas, berusaha tetap tenang. Mungkin suara orang kampung sekitar Rak. Ini kan daerah lama, banyak rumah tua. Tapi itu bukan suara dari luar rumah, sahut Laras dari dalam. Ia keluar sambil membawa sapu, wajahnya pucat. Semalam aku juga dengar. Dari dapur terus seperti ada yang jalan pelan di belakang. Hendra menatapnya sejenak. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan ketakutan Laras membuatnya ragu. Akhirnya, ia berkata, "Oke. Kalau kalian yakin, nanti siang kita periksa belakang rumah." Sekitar tengah hari, mereka mulai menyusuri bagian belakang rumah yang jarang disentuh. Lorong panjang berdebu menuntun mereka ke sebuah pintu besar dari kayu tebal yang catnya sudah terkelupas. Di atasnya tergantung papan usang bertuliskan huruf Belanda yang hampir pudar. Magazin Verbodento Egang. Gudang dilarang masuk. Rantai besi tua melilit pegangan pintunya, lengkap dengan gembok besar berkarat. Udara di sekitar situ lebih dingin, dan bau melati samar-samar kembali muncul, menusuk hidung Laras. Sinta mengelus permukaan kayu itu. Ini gudangnya ya? Kakekmu nyimpen apa sih, Hen? Nggak tahu, jawab Hendra sambil memeriksa gemboknya. Tapi dari bentuknya, udah lama banget nggak dibuka. Raka menyorotkan senter ke celah pintu. Gue cuma lihat tumpukan kain putih di dalam. Tapi dingin banget ya. Jangan disentuh dulu, potong Dimas cepat. Aku ngerasa nggak enak. Mereka terdiam. Tempat ini seperti hidup. Hendra merasakan bulu kuduknya meremang, tapi tetap mencoba berpikir logis. Oke, kita nggak usah nekat. Aku telepon ayah dulu. Mungkin beliau tahu ini gudang apa. Beberapa menit kemudian, Hendra berdiri di beranda dengan ponsel menempel di telinganya. Suara di seberang sana terdengar berat dan tergesa. Ayah, aku nemu gudang di belakang rumah. Terkunci rantai. Aku? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara Pak Surya langsung meninggi. Jangan kau buka gudang itu. Hendra terkejut. Loh, kenapa? Isinya apa sih ya? Dengar baik-baik, suara ayahnya kini gemetar, seperti ketakutan. Itu tempat kakekmu menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh siapapun. Bahkan aku pun tidak berani mendekat. Kalau kau masih menghormati kami, jangan pernah coba membuka rantai itu. Hendra menatap rumah itu lama, bingung. Tapi ayah, apa bahayanya? Ini cuma gudang tua. Tidak Hendra, suara Pak Surya mengecil, nyaris berbisik. Gudang itu bukan sekedar ruang penyimpanan.
Di dalamnya ada sesuatu yang dulu membuat keluarga kita hampir musnah. Telepon terputus. Saat Hendra kembali ke teman-temannya, mereka menatapnya penuh tanya. Katanya jangan dibuka, ucap Hendra pelan. Kakek nyimpan barang, terlarang, di sana. Raka mengangkat alis. Terlarang gimana maksudnya? Senjata? Barang antik curian? Entahlah. Sinta menatap pintu itu dengan cemas. Kalau gitu, kita biarin aja. Jangan cari masalah. Dimas mengangguk setuju. Aku juga ngerasa nggak tenang di sekitar sini. Seperti ada yang ngamatin. Laras menggenggam tangan Hendra. Hen, dengerin mereka. Kalau orang tuamu aja sampai segitu takutnya, pasti ada alasannya. Hendra mengangguk pelan. Baiklah. Namun, kita nggak akan buka mereka menemukan pintu itu, rumah seolah berubah. Malam berikutnya, suara tangisan makin sering terdengar, selalu dari arah yang sama. Kadang terdengar pelan, kadang seperti seseorang meratap keras tepat di balik dinding gudang. Sinta tak bisa tidur. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus, merambat ke telinganya seperti bisikan. Pagi harinya, ia terlihat pucat dan gemetar. Aku dengar suara minta tolong, katanya. Bukan tangisan lagi, dia bicara. Raka, yang biasanya santai, mulai ikut resah. Hen, lo yakin gak ada orang yang kejebak di dalam situ? Bisa aja kakek lo dulu ngurung orang gila atau apa? Hendra terdiam. Logikanya menolak, tapi firasatnya mulai goyah. Malam ketiga sejak temuan itu, angin bertiup kencang. Pintu gudang berguncang sendiri, rantainya bergetar, mengeluarkan bunyi logam yang memekakan telinga. Dari dalam terdengar suara samar, seperti seseorang menggaruk kayu dengan kuku. Dimas berdiri di lorong, menggenggam tasbihnya erat-erat. Ya Tuhan, bisiknya, ini bukan suara manusia. Keesokan paginya, rantai di pintu gudang tampak bergeser sedikit, seperti ada yang menariknya dari dalam. Mereka semua berdiri terpaku menatapnya, ngeri sekaligus penasaran. Raka menelan ludah. Hen, lo yakin mau nurut terus sama orang tua lo? Mungkin kita harus tahu sebenarnya apa yang mereka sembunyiin. Hendra tak menjawab. Ia hanya menatap gembok tua itu lama, dan untuk pertama kalinya, di wajahnya muncul rasa ingin tahu yang jauh lebih besar dari rasa takut. Di kejauhan, angin kembali berhembus pelan, membawa aroma melati yang makin pekat seolah sesuatu dari balik pintu itu menunggu mereka untuk membuka. Langit Lembang diselimuti kabut tebal. Udara di sekitar rumah peninggalan Raden Surono semakin dingin, menusuk kulit seperti jarum. Hendra dan yang lain berkumpul di ruang tengah. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas daripada malam-malam sebelumnya. Tangisan itu lembut, bergetar, penuh duka. Seolah datang dari kedalaman bumi di bawah rumah. Kadang berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, melengking tipis. Udah 3 malam berturut-turut, gumam Raka, menggenggam obeng di tangannya. Kalau ini bukan orang, terus apa? Dimas menggeleng keras. Jangan nekat Rak. Kalau suara itu datang dari tempat yang dilarang, berarti ada alasan kenapa harus tetap tertutup. Tapi Sinta, yang matanya merah karena kurang tidur. Aku nggak tahan lagi. Setiap malam suara itu makin jelas, dan tadi aku dengar dia nyebut nama Elizabeth. Aku nggak tahu siapa itu, tapi aku pengen tahu kenapa dia nangis. Sin, jangan, Laras menahan bahunya. Terlambat. Raka sudah bangkit dan mengambil tang pemotong rantai dari dapur. Kalau kita terus diam aja, suara itu nggak bakal berhenti. Kita buka. Lihat, abis itu kunci lagi. Simpel. Hendra berdiri, menatap mereka satu persatu. Ia tahu ayahnya melarang keras. Tapi bagian dalam dirinya, bagian yang tak pernah berhenti ingin tahu tentang masa lalu keluarganya, berteriak untuk mencari kebenaran. Baik, katanya akhirnya. Kita buka. Tapi cuma lihat. Jangan sentuh apapun. Mereka berjalan beriringan menuju belakang rumah. Lampu senter menembus kabut tipis yang merayap di lorong sempit. Bau melati begitu pekat, seolah bunga itu tumbuh di antara celah-celah dinding. Begitu tiba di depan gudang, suara tangisan itu berhenti. Hening total. Hanya bunyi rantai yang berayun pelan tertiup angin. Raka jongkok dan mulai memotong rantai itu. Setiap kali logam terpotong,
Udara di sekeliling mereka semakin dingin, napas mulai doa dalam hati. Sinta memegang senter, tangannya gemetar. Cepatan Rak, bisiknya. Dengan suara keras, rantai akhirnya putus dan jatuh ke lantai batu dengan dentuman berat. Seketika, pintu gudang bergetar pelan seolah menunggu untuk dibuka. Hendra menelan ludah, lalu menarik gagangnya perlahan. Engsel tua berderit panjang, seperti suara seseorang menjerit tertahan. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyeruak keluar dari dalam. Bau debu bercampur minyak kayu dan, sesuatu yang lain, aroma bunga layu dan lembab tanah. Senter mereka menyorot ke arah tumpukan perabot tua, meja, kursi, lemari, bahkan boneka porselen yang sudah retak di wajahnya. Di ujung ruangan, diselimuti kain putih besar, berdiri sebuah benda tinggi tegak. Bentuknya persegi panjang, kira-kira setinggi manusia. Sinta perlahan melangkah mendekat. Ini seperti lukisan. Laras memegang lengan Hendra erat-erat. Hen, jangan biarin mereka buka. Tapi rasa penasaran sudah terlalu besar. Raka meraih ujung kain itu. Cuma lihat sebentar. Kain putih itu ditarik. Debu berhamburan, dan seketika ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di balik kain itu, tampak lukisan seorang perempuan muda bergaun putih, rambut pirangnya tersanggul rapi. Wajahnya cantik, tapi tatapannya menyayat hati. Mata birunya tampak berair, terlalu nyata untuk sekedar cat minyak. Mereka semua terdiam. Sinar senter memantul di permukaan lukisan, dan seolah-olah mata perempuan itu mengikuti setiap gerakan mereka. Cantik banget, bisik Sinta. Tapi, matanya seperti hidup ya? Raka tertawa kecil untuk menutupi rasa takut. Mungkin efek lukisan Belanda zaman dulu. Mereka detail banget. Namun Dimas melangkah mundur perlahan, menatap lantai di bawah lukisan. Dari bawah figura, kalian lihat ada genangan air kecil, jernih tapi berkilau aneh di cahaya senter. Dan dari sudut mata perempuan di lukisan itu, tetesan air mengalir perlahan seperti air mata sungguhan. Gue nggak mimpi kan? Suara Raka bergetar. Tak ada yang menjawab. Laras menutup mulutnya, wajahnya pucat. Hen tutup lagi lukisannya. Sekarang juga. Hendra ingin menuruti, tapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Ia menatap lukisan itu dalam-dalam, dan entah kenapa, ia merasa seolah perempuan dalam lukisan itu menatap balik memohon. Tolong. Suara itu samar, nyaris seperti bisikan angin. Tapi semua mendengarnya. Sinta menjerit. Senter jatuh ke lantai dan padam. Dalam gelap total, hanya terdengar napas panik dan suara tangisan pelan kini bukan dari kejauhan, melainkan dari dalam ruangan. Raka menyalakan senter lagi, tangannya gemetar. Lukisan itu kini tampak sedikit berubah. Mata perempuan itu menatap lurus ke arah mereka, bibirnya sedikit terbuka, seperti baru saja berbisik. Dimas berteriak, tutup kainnya. Sekarang juga. Mereka buru-buru menutup lukisan dengan kain putih itu, tapi udara dingin tak juga hilang. Seolah rumah itu sudah terbangun dari tidur panjangnya. Ketika mereka keluar dari gudang, rantai yang putus tadi tiba-tiba bergerak sendiri, melilit kembali gagang pintu perlahan. Tak ada yang berani bicara. Malam itu, suara tangisan berhenti, tapi ketenangan itu terasa palsu. Dan ketika mereka semua mencoba tidur, Laras terbangun pukul 3 dini hari, berdiri di depan cermin, tubuhnya kaku, matanya kosong. Dari arah belakang, samar-samar terdengar suara langkah kaki lembut dan aroma melati yang makin kuat. Sejak malam mereka teror baru saja dimulai, rumah tua peninggalan Raden Surono tak pernah sama lagi. Udara yang dulu hanya dingin kini terasa berat dan menyesakan, seperti setiap sudutnya mengandung napas seseorang yang tak terlihat. Bau melati kini tak lagi samar, ia hadir di setiap lorong, setiap kamar, setiap kali malam mulai menebal. Laras menjadi yang paling sering terganggu. Hampir setiap malam, ia terbangun tanpa sebab, dan selalu berada di depan pintu gudang. Kadang kakinya telanjang, kadang matanya masih tertutup, seolah ia tidur sambil berjalan. Ketika Hendra menariknya kembali ke kamar, Laras hanya menangis tanpa sadar. Ada yang manggil aku, katanya pelan suatu pagi, suaranya parau. Suara perempuan lembut, tapi sedih banget. Dia minta aku bukain pintu. Hendra menggenggam tangannya erat. Jangan dengerin Ras. Itu cuma mimpi buruk. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan mimpi.
Ia sendiri kerap mendengar suara lirih di telinganya saat menjelang subuh. Suara perempuan yang berbisik, "Kau mirip dia." Sementara itu, Raka menjadi gelisah. Malam-malam berikutnya, ia mulai melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di halaman depan. Kadang di bawah pohon flamboyan tua, kadang di dekat jendela lantai 2. Wajahnya tak jelas, tapi rambut pirangnya memantulkan cahaya bulan. Saat Raka mencoba menatap lebih lama, sosok itu selalu lenyap. Suatu malam, ia nekat keluar rumah, membawa senter dan kamera ponsel. "Gue mau buktiin Hen," katanya pada Hendra. "Kita nggak halu. Ada sesuatu di sini." Mereka berdua menyusuri halaman yang diselimuti kabut. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati segar. Saat mereka sampai di bawah pohon flamboyan, senter Hendra tiba-tiba mati. Dan dari arah rumah, terdengar suara lirih seperti nyanyian tua berbahasa Belanda. Suara itu indah tapi mengerikan. Suara perempuan yang menyanyi dengan nada sedih, seolah meratapi ke arah jendela lantai 2. Sekilas, terlihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di balik kaca, menatap mereka. Namun begitu ia berkedip, sosok itu hilang. Raka mundur sambil gemetar. "Gue lihat dia, Hen. Dia beneran ada." Sejak malam itu, Dimas mulai berubah. Awalnya hanya diam, banyak melamun, tapi lama-lama ia mulai berbicara sendiri di pojok kamar. "Dia nggak jahat," katanya pada Sinta suatu siang. "Dia cuma sedih. Dia ditinggal." "Siapa yang ditinggal?" tanya Sinta. Dimas tersenyum samar. "Elizabeth." Mereka semua terdiam. Tak ada yang pernah menyebut nama itu sejak suara tangisan pertama kali terdengar. Namun kini nama itu diucapkan jelas dari bibir Dimas, seolah ia mengenalnya. Malam harinya, Dimas kerasukan untuk pertama kali. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, tapi dari mulutnya keluar suara perempuan berlogat Belanda, lirih dan putus asa. "Surono, kau berjanji padaku, kau berjanji takkan meninggalkanku." Suara itu menggema di seluruh rumah. Laras menjerit, Sinta memeluk Raka, sementara Hendra mencoba mengguncang tubuh Dimas. Tapi semakin diguncang, Dimas semakin keras tertawa, tawa yang bukan miliknya. Ketika akhirnya ia tersadar, Dimas menangis. "Aku. Lihat dia. Dia dikurung di dalam lukisan itu. Dia nggak bisa keluar. Dia benci nama keluarga kita, Hen. Dia benci kakekmu." Pagi berikutnya, Dimas menghilang. Hendra dan yang lain mencarinya ke seluruh rumah, memanggil-manggil namanya hingga sore. Ketika malam turun, mereka menemukan pintu gudang terbuka sedikit, padahal rantai yang melilitnya sudah dikunci lagi beberapa hari lalu. Senter. Di dalam, udara dingin menusuk tulang. Lukisan itu masih berdiri tegak di sudut ruangan, masih tertutup kain putih, tapi di bawahnya, tergantung tubuh Dimas, lehernya terikat tali tambang tua. Kain putih di lukisan melorot sebagian, memperlihatkan wajah perempuan Belanda itu. Mata di lukisan tampak basah lagi, dan di ujung bibirnya, ada guratan kecil menyerupai senyum. Sinta menjerit histeris. Raka muntah di tempat. Laras pingsan di pelukan Hendra. Hendra sendiri terpaku, matanya tak lepas dari lukisan itu. Di dinding gudang, dengan arang hitam, terbaca tulisan besar yang tak mungkin ditulis Dimas sendiri. "Aku menunggu keturunan Surono berikutnya." Hendra menjatuhkan senter. Cahaya yang menari di lantai menyoroti sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Air mata yang menetes dari lukisan kini berwarna merah tua, seperti darah segar. Sejak malam itu, rumah tua itu tak lagi sunyi. Tangisan perempuan berganti dengan tawa lembut yang mengitari kamar mereka setiap malam. Dan setiap kali Laras menatap cermin, ia melihat bukan wajahnya sendiri, melainkan sosok perempuan berambut pirang yang menatapnya balik, dengan mata tapi bukan keheningan yang damai. Rumah besar peninggalan Raden Surono kini terasa seperti jebakan raksasa yang bernafas. Bau melati yang dulu lembut kini berubah tajam, menusuk hidung seperti wangi bunga yang membusuk. Di luar, angin berdesir di antara ranting flamboyan, mengeluarkan bunyi menyerupai bisikan perempuan. Hendra duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya yang bergetar di genggaman. Ia memencet tombol panggilan untuk kesekian kalinya. Kali ini, ayahnya mengangkat. "Hen, kau di mana sekarang?" Suara di seberang terdengar tergesa, penuh kecemasan. "Di rumah kakek ya," jawab Hendra dengan suara serak. "Dimas mati. Dia gantung diri di gudang, dan ada sesuatu di sana ya."
Lukisan itu, perempuan di dalamnya hidup. Hening sesaat. Hanya terdengar suara napas berat dari ujung sana. Aku sudah bilang jangan pernah buka gudang itu. Kenapa ya? Katanya itu cuma tempat penyimpanan barang kakek. Tapi sekarang, semuanya kacau. Suara ayahnya bergetar. Hendra, dengar aku baik-baik. Kau harus keluar dari rumah itu sekarang. Aku dan ibumu sedang dalam perjalanan ke sana, bersama Mbah Wiryo. Dia satu-satunya yang tahu cara menghentikan ini. Apa yang terjadi ya? Siapa perempuan itu? Hendra berteriak, hampir menangis. Diam beberapa detik, lalu terdengar desahan panjang di ujung sana. Itu semua karena ayahku, karena Raden Surono. Ayahnya mulai bercerita. Suaranya berat, seperti menanggung beban dosa lama yang baru saja terkuak. Dulu, saat masa kolonial, Raden Surono Muda adalah mandor di perkebunan teh milik keluarga Belanda Van der Meer. Ia dikenal tegas, disiplin, bahkan kejam terhadap pekerja pribumi. Tapi tak banyak yang tahu, di balik sikap kerasnya, ia menjalin cinta terlarang dengan putri tunggal pemilik perkebunan, Elizabeth Belanda yang lembut dan gemar melukis. Ia sering diam-diam datang ke rumah Surono, membawa kuas dan cat minyak, melukis potret kekasihnya di ruang tamu tua itu. Cinta mereka tak direstui ayah Elizabeth, yang kemudian mengirim pasukan untuk memisahkan mereka. Namun Surono tak menerima perpisahan itu. Dalam amarah dan cemburu, ia menuduh Elizabeth akan meninggalkannya. Malam itu, di rumah yang kini ditempati Hendra, terjadi tragedi. Elizabeth ditemukan tewas di gudang belakang, tercekik dengan selendang putihnya sendiri. Orang-orang percaya Suronolah pelakunya, meski tak ada bukti. Sejak saat itu, roh Elizabeth mulai menghantui rumah itu, menangis di malam hari, memecahkan kaca, menampakkan diri pada pelayan. Putus asa, Surono mencari bantuan seorang dukun hitam bernama Wiratmaja. Melalui ritual terlarang, roh Elizabeth dikurung ke dalam lukisan potret dirinya, lukisan yang Elizabeth buat sendiri sebelum mati. Ritual itu mengikat jiwanya di dalam cat minyak dan kanvas, menjadikannya penjara roh. Setelah ritual itu, rumah jadi tenang, lanjut sang ayah lirih. Tapi dengan syarat, gudang itu tak boleh dibuka. Tak boleh ada cahaya menyentuh lukisan itu lagi. Hendra menunduk. Matanya panas. Dan sekarang aku yang membebaskannya. Benar nak, jawab sang ayah pelan. Kau membangunkannya. Dan dia tidak akan berhenti sampai darah keturunan Surono menembus. Suara mesin mobil terdengar di luar. Hendra berlari ke halaman dan melihat kedua orang tuanya turun, bersama seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan mata dalam menatap tajam, Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dulu mengenal Raden Surono. Cepat antar aku ke gudang, katanya tanpa basa-basi. Suaranya berat dan dalam, membuat bulu kuduk meremang. Mereka berjalan cepat melewati lorong gelap menuju gudang. Di setiap langkah, lantai kayu berderit panjang, seolah rumah itu tahu apa yang akan terjadi. Begitu sampai di depan pintu, rantai yang tadinya melilit pintu kini terjatuh sendiri, membuka tanpa disentuh. Dari celah pintu, keluar hawa dingin menggigit dan suara tangisan pelan. Mbah Wiryo menggumam mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu menatap Hendra. Sekarang aku paham. Lukisan itu bukan sekedar wadah roh. Kakekmu telah memenjara kekasihnya dengan darah. Dan darah itu ada padamu. Laras, yang berdiri di belakang, mulai menangis. Mbah, tolong dia sudah bunuh Dimas. Mbah Wiryo menatapnya lama. Roh yang disakiti tak mengenal waktu enduk. Ia cuma ingin yang menjahatinya merasakan hal yang sama. Ia mengeluarkan kendi tanah liat berisi air kembang 7 rupa, dan seikat daun sirih. Kita harus lakukan upacara pemutusan darah sebelum tengah malam. Kalau tidak, Elizabeth akan mengambil tubuh salah satu dari kalian untuk hidup kembali. Suara petir menggema dari kejauhan. Rumah tua itu bergetar seolah mendengar setiap kata. Di dalam gudang, kain putih yang menutupi lukisan mulai bergeser pelan tanpa ada angin. Dia sudah tahu kita di sini, bisik Mbah Wiryo. Bersiaplah malam ini, dia akan menuntut gelap yang menelan seluruh rumah. Langit lembang muram, dan udara begitu dingin hingga napas berubah menjadi kabut. Di ruang tengah, lilin-lilin menyala redup, membentuk lingkaran cahaya yang bergetar setiap kali angin menembus celah jendela tua. Mbah Wiryo duduk bersila di tengah lingkaran itu, menyiapkan sesaji, air kembang 7 rupa, dupa, dan selembar kain putih bersulam huruf Jawa kuno.
Di hadapannya, Hendra duduk diam, wajahnya pucat, mata merah karena belum tidur. Laras, Sinta, dan Raka berdiri di belakang, saling berpegangan tangan, tak berani bicara. Mulai malam ini, garis darah Raden Surono harus ditebus, kata Mbah Wiryo pelan. Roh Elizabeth van der Meer harus diberi jalan untuk pulang. Hendra menelan ludah. Kalau aku yang dia mau, Mbah aku siap. Mbah Wiryo menatapnya lama. Bukan kematian yang dia inginkan, nak. Dia ingin dikenali, diingat bahwa cintanya bukan dosa. Namun sebelum ritual dimulai, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih nyaring. Dari arah gudang. Tangisan yang dulu lembut kini berubah menjadi jeritan panjang, penuh kebencian dan kesakitan. Pintu gudang terbuka sendiri, menghantam dinding dengan keras. Dari dalam, keluar semburan angin dingin bercampur aroma melati busuk. Lilin-lilin padam seketika. Laras menjerit. Sinta menutup telinganya. Hanya suara langkah lembut terdengar mendekat, diikuti gema nyanyian tua berbahasa Belanda. Mbah Wiryo menyalakan dupa lagi, suaranya lantang membaca mantra. Ono cahya saka langit, murup nirnaka ke peteng iki. Lelakone wong sing ora tenang, bali marang panggonanmu, wahai roh sing kelangan katresnan. Namun udara semakin pekat. Di depan mereka, sosok perempuan bergaun putih muncul perlahan dari kabut. Rambut pirangnya menjuntai panjang, wajahnya cantik namun rusak separuh, seperti lelehan cat minyak di kanvas. Matanya biru pucat, menatap langsung ke arah Hendra. Suara itu berat, menggema dari segala arah. Hendra gemetar, mundur satu langkah. Aku bukan dia, aku cuma cucunya. Roh itu melayang lebih dekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit dan udara makin dingin. Darahnya ada padamu, darah yang membunuhku. Sinta berusaha menarik Hendra menjauh, tapi roh Elizabeth melambaikan tangan, dan Sinta terhempas ke dinding, pingsan seketika. Laras menjerit lagi, tapi Mbah Wiryo menahan bahunya. Diam. Kalau kau takut, dia akan makin kuat. Mbah Wiryo menaburkan air kembang ke udara, tapi setiap tetes air yang jatuh berubah menjadi darah sebelum menyentuh lantai. Dia menolak ditenangkan, teriaknya. Dia ingin tumbal darah keturunan Surono. Rumah bergetar hebat. Kaca jendela pecah satu persatu. Dari langit-langit, debu dan serpihan kayu berjatuhan. Lukisan di dalam gudang tiba-tiba terbakar sendiri di ujungnya, tapi api itu malah membentuk bayangan wajah Elizabeth yang terus menangis. Hendra menatap ke arah api itu, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan kakeknya, Raden Surono, berdiri di baliknya. Hendra menjerit, menepis rasa takutnya, dan berlari menuju gudang. Hen! Jangan masuk! Raka berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh rumah yang runtuh. Di dalam gudang, api menjalar di dinding, menelan perabot tua. Lukisan Elizabeth masih berdiri di sudut ruangan, sebagian hangus, namun mata di lukisan itu masih menangis darah. Hendra mendekat dengan langkah gemetar, air mata menetes di wajahnya. Kalau memang ini yang kau mau, ambil saja semuanya dariku. Tapi hentikan ini, lepaskan kami. Roh Elizabeth muncul di belakangnya. Separuh wajahnya menyatu dengan lukisan, separuh lainnya bergetar dalam kobaran api. Cintaku dikubur hidup-hidup oleh pengkhianat dalam Surono. Aku minta maaf atas dosanya. Tapi dendam gak akan buatmu tenang. Ia meraih lampu minyak di lantai, menumpahkan isinya ke lukisan itu. Elizabeth, tenanglah. Dan dengan tangan bergetar, ia menyalakan api. Kobaran membesar, menelan lukisan seluruhnya. Suara jeritan menggema, bukan hanya satu, tapi dua, suara perempuan dan suara laki-laki yang menyatu dalam kesakitan. Api memantulkan bayangan Elizabeth menatap Hendra terakhir kali, lalu tersenyum, sebelum wajahnya menghilang dalam kobaran. Keesokan paginya, rumah itu tinggal abu. Api misterius membakar seluruh bangunan, tapi anehnya tak ada mayat ditemukan, hanya bingkai lukisan hangus yang berdiri di antara puing-puing. Petugas pemadam kebakaran menemukan Hendra di tepi jalan berlumuran debu, duduk menatap kosong. Ia selamat, tapi matanya berubah. Dari sudut kelopak matanya mengalir garis hitam tipis, seperti bekas air mata yang tak bisa hilang. Ketika Laras sadar di rumah sakit, ia mencoba memanggil Hendra. Hendra menatapnya, tersenyum samar, lalu berbisik. Dia sudah tenang, tapi kadang aku masih dengar dia menangis. Malam itu,
Saat Laras tertidur, Hendra berdiri di depan jendela. Di luar, di bayangan bulan yang pudar, tampak siluet perempuan bergaun putih berjalan menjauh di antara kabut. Ia berhenti sejenak, menatap Hendra sekali lagi, lalu menghilang perlahan, meninggalkan aroma melati yang samar. Namun ketika Hendra berkedip, bayangan itu muncul sebentar di pantulan kaca jendela. Senyum halus di wajahnya, dan bisikan lembut terdengar di telinganya. Cinta tak bisa dibakar, Surono. Dan untuk pertama kalinya sejak kebakaran itu, dari mata Hendra menetes satu air mata hitam. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Air Mata Lukisan Tua berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.